Halo Pisces, welcome back to my channel. Kembali lagi ya bersama aku Shakira Filneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu nggak nyangka bisa begini. Jadi fokus, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi ada yang resonate ya, dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu kamu harus bijak dalam bersikap ya, bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya nih dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Nggak nyangka bisa begini. Di kartu pertamanya sudah ada Queen of Pentacles ya. Di sini kamu tersadar ya. Di saat kamu mungkin lagi santai, kamu lagi menikmatin hidup kamu, lagi menikmatin ya waktu senggang kamu nggak nyangka bahwa kamu sudah sampai di posisi yang selama ini kamu harapkan, yang selama ini menjadi impian dan keinginan kamu. Kamu nggak nyangka kamu bisa mencapai karir yang begitu bagus, karir yang begitu cemerlang. Ya kan, dalam usaha kamu mungkin kamu juga nggak nyangka bahwa kamu bisa mencapai titik tertinggi dari usahanya kamu. Ya, semuanya karena keyakinan kamu, karena kepercayaan diri kamu, dan karena kerja keras kamu. Kamu sangat berantusias untuk bisa merubah hidup kamu ya, jadi baik dan lebih baik lagi. Kamu nggak nyangka bisa begini ya kan. Ini ada suatu rahmat rezeki yang tidak pernah kamu bayangkan. Jadi kamu harus jaga apa yang mungkin saat ini sedang kamu nikmatin. Kamu harus jaga rezeki yang mungkin dititipkan semesta oleh kamu, dan kamu harus bisa mempergunakan ya segala hal ini dengan yang baik. Entah di sini kamu membantu seseorang, kamu seperti memberikan rezeki sedikit, rezeki kamu untuk orang lain di luar sana. Pergunakan sesuatu hal ini untuk ke arah yang lebih baik agar bertahan. Jangan jadikan pencapaian terbesar kamu untuk menjadi diri kamu semakin sombong, untuk menjadi diri kamu semakin tidak tahu diri gitu loh ya. Dan di sini kamu harus menjaga keamanan, kenyamanan kamu dalam suatu kebebasan yang mungkin saat ini sedang kamu rasakan. Kamu bisa menjadi bintang dalam kehidupan kamu ini ya, karena kamu memiliki satu prinsip yang sangat besar, sebuah prinsip yang sangat bagus. Jadi prinsip inilah yang kamu tahan di dalam hidupnya kamu, agar kamu terus berkembang yang mendapatkan banyak hal-hal yang luar biasa. Dan kita coba lihat untuk di kartu keduanya, ada kartu The Star, dimana di kartu kedua ini ya, kamu orangnya nggak suka diem, kamu orangnya suka dengan sesuatu hal yang baru, kamu orangnya mau mencoba hal-hal yang baru di dalam kehidupan ini. Jadi kamu terus ya, tanpa kamu sadari kamu terus meningkatkan dari sisi wawasan kamu ya kan, dari segala aspeknya di sini. Jadi dari sisi spiritual kamu juga lebih kamu tingkatkan, dari sisi usaha dan kerja keras kamu juga lebih kamu tonjolkan di sini. Ya, kamu menjadi inspirasi bagi diri kamu sendiri untuk terus mengembangkan banyak hal-hal luar biasa. Ada suatu harapan besar yang memang kamu ingin wujudkan ya, untuk mungkin mengangkat derajat kehidupan orang tua kamu, dan kamu yakin kamu bisa, kamu yakin kamu memiliki peluang dan kesempatan itu, dan kamu lebih memanfaatkan itu semua. Jadi, kamu lebih bisa keluar dari zona nyaman kamu untuk suatu perubahan. Jika kamu hanya stuck dalam zona nyaman kamu saja ya, kecil kemungkinan kamu untuk mewujudkan setiap harapan dan keinginan terbesar dalam hidupnya kamu. Tetapi jika kamu bisa memanfaatkan peluang dan kesempatan ini ya, kamu akan merasakan adanya suatu peningkatan yang begitu pesat dalam kehidupan kamu. Kamu nggak nyangka kamu bisa begini ya kan. Kamu bisa begini ya karena masa lalu kamu, karena apa yang sudah kamu jadikan suatu pembelajaran di masa lalu, itu yang menjadi suatu targetnya kamu. Mungkin masa lalu kamu penuh dengan hal-hal yang tidak baik ya kan, penuh dengan mereka-mereka yang di sini manipulatif, orang yang selalu ngeremehin kamu, orang yang selalu ngejengkal kamu. Dan di sini kamu membuktikan dengan satu pembuktian yang benar-benar nyata dari perubahan kehidupan kamu. Ya, perubahan ini tidak membuat kamu semakin besar kepala atau membuat kamu sombong, enggak. Kamu tetap menjadi diri kamu yang seperti dulu, ya. Dan
di sini kita coba lihat untuk di kartu ketiganya. Di sini sudah ada Six of Wands, dimana untuk di kartu ketiga ini kamu akan merasakan adanya suatu kemenangan, walaupun kemenangannya tidak besar, ya kan, hasil yang kamu terima tidak besar dan tidak bisa membuat kehidupan kamu langsung berubah drastis, tapi setidaknya kamu bisa mencapai kemenangan kamu yang mungkin dengan hasil yang sedikit lama-lama akan menjadi bukit, ya kan, jika kamu benar-benar terus memfokuskan diri kamu. Tetapi jika kamu hanya berpasrah, berserah diri, tidak mau berjuang, tidak mau berusaha, ya kamu nggak boleh komplain dengan hasil yang didapatkan oleh orang lain. Karena apa yang kamu usahakan, apa yang kamu kerjakan, itu yang akan kamu hasilkan, itu yang akan kamu terima. Kamu nggak nyangka bisa begini kan? Jika hasil kamu tidak begitu memuaskan, ya kamu harus terima. Kenapa harus kamu tidak nyangka gitu loh dengan hasil yang kamu terima? Kecuali di sini kamu sudah berjuang, kamu sudah berusaha, kamu sudah bekerja keras, tetapi hasilnya tidak sesuai, barulah kamu tidak menyangka kenapa seperti ini, dan kamu harus cari tahu apa penyebabnya di sini, ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu keempatnya, di sini sudah ada The Emperor. Ya, untuk di kartu keempat ini aku lebih ngelihatnya seperti kebijaksanaan, ya. Kamu harus bisa menjadi seseorang bijaksana, terutama dalam mendidik anak, ya. Kamu harus bisa menjadi orang tua yang memberikan contoh yang baik, memberikan waktu kamu terhadap mereka, memberikan kasih sayang penuh terhadap mereka, ya, agar mereka ngerasa di sini kamu adalah prioritas utamanya. Ya, kamu harus membuat anak kamu bangga, dan kamu harus memberikan contoh yang luar biasa di sini, ya, bijaksana dalam bertindak, bijaksana dalam melakukan segala sesuatu halnya, dan kamu harus menunjukkan bahwa kebenaran itu adalah benar dan kesalahan itu adalah salah. Jangan dibenarkan yang salah, disalahkan yang benar, itu tidak baik, ya. Kamu harus bisa mengarahkan, ya, anak kamu yang mungkin masih kecil, kamu yang memiliki anak di sini, ya, kamu harus bisa memberikan contoh yang terbaik untuk anak kamu. Jangan memberikan contoh yang buruk, karena kedepannya juga itu yang akan dia tanamkan di dalam dirinya, karena kamu adalah contohnya, kamu adalah panutannya. Jadi berikan nasihat yang baik, berikan didikan-didikan yang baik, ya. Dan di sini kamu juga dalam melakukan suatu usaha, kerja keras, atau dalam melakukan suatu bisnis, kamu nggak boleh mengambil keputusan secara gegabah, mengambil keputusan secara terburu-buru tanpa kamu pikirkan baik buruknya, tanpa kamu pikirkan dampaknya di sini, ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu terakhirnya ada The Chariot. Sepertinya kamu akan mengambil keputusan untuk melakukan suatu perjalanan, ya, mana tahu di sini ada sebagian kamu ingin merubah nasib, ingin merubah suatu takdir, di mana di sini kamu mungkin kali ini berada di zona nyaman, tetapi tidak ada perubahan dalam finansial kamu, tidak ada peningkatan, dan di sini kamu berpeluang untuk mewujudkan harapan yang besar dengan melakukan suatu perjalanan. Entah di sini kamu akan bekerja di luar kota, di luar daerah, atau di luar negeri sekalipun, di mana di sini adalah impian dan keinginan kamu dan harapan kamu. Ikuti kata hati kamu. Jika memang kamu ingin menciptakan perubahan yang besar itu dalam hidupnya kamu, ya, kita harus mengambil satu keyakinan di dalam diri kita. Kita harus memiliki keberanian dan harus memiliki suatu target yang begitu luar biasa, ya, agar kamu rasakan di sini adanya kemajuan-kemajuan yang baik, ya. Ambisi kamu harus lebih terarah, ambisi kamu harus lebih tertuju, karena akan kamu rasakan kemajuan, dan perjalanannya pun memang tidak semudah yang kamu bayangkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi di sini aku melihat kamu pasti bisa. Kamu pasti mampu mewujudkan segala hal-hal yang luar biasa ini. Kamu nggak nyangka kamu bisa berada di titik ini, dan kamu nggak nyangka kamu bisa begini, ya kan. Begininya maksudnya seperti ini loh, kamu bisa mencapai suatu pencapaian yang besar mungkin di usia kamu yang masih muda, atau kamu nggak nyangka kamu bisa mencapai suatu pencapaian besar yang mungkin di usia kamu yang mungkin sudah senja gitu loh. Jadi di saat kamu melakukan suatu usaha, di saat kamu melakukan suatu upaya, kamu harus terus berjuang, kamu harus terus melakukan banyak aspek di dalam kehidupan ini, ya. Kamu harus memberikan yang terbaik dalam kehidupannya kamu. Oke, kita lihat untuk di kartu oracle cards-nya. Kembali fokus, resapi, dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, ya. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Oke, kita akan lihat untuk di kartu pertamanya. Di sini sudah ada Temptation, ya. Dimana untuk di kartu pertama ini kamu nggak nyangka kamu bisa seperti ini, dan kamu bisa mendapatkan segala sesuatu hal ini, ya, karena mungkin
Kamu sudah melewati banyaknya godaan-godaan yang mencoba untuk mempengaruhi kefokusannya kamu. Kamu bisa melewati godaan apapun yang mencoba untuk menghalangi langkah kamu. Kamu tidak akan tergoda karena kamu lebih meningkatkan dari sisi keimanan kamu dan keyakinan kamu. Jadi tidak mudah untuk menggoyahkan sebuah prinsip yang sudah kamu bangun di dalam kehidupan. Apakah kamu menyangkal kebiasaan yang tidak sehat? Mungkin yang membuat kamu merasa bersalah, ya. Kamu tidak akan pernah seperti melakukan kesalahan yang sama. Jika memang dalam kehidupan kamu terdahulu kamu pernah melakukan suatu kesalahan, ya kamu tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Kamu tidak akan pernah tergoda untuk melakukan kesalahan itu kembali di dalam kehidupan kamu, ya. Kamu sudah bisa mengatasi segala sesuatunya kan, dan kamu akan terus berjuang untuk mengatasi segala sesuatu hal itu. Dan ya, kita coba lihat untuk di kartu keduanya. Di sini sudah ada solitude, ya, dimana di sini ada kesendirian, ya kan, dimana kamu mungkin juga butuh waktu untuk sendiri, untuk memikirkan, ya kan, suatu target, untuk memikirkan kehidupan kamu ke depannya seperti apa dan bagaimana. Apakah aku harus bertahan seperti ini atau aku harus menciptakan perubahan, ya. Dan kamu jangan ngerasa di sini kamu sendiri, jangan ngerasa di sini aku hanya berjuang sendiri, aku melakukan segala upaya dan segala sesuatunya sendiri. Tanpa kamu sadari di sini ada doa orang tua kamu yang selalu menyertai kamu. Ya, ada semangat-semangat yang diberikan oleh mereka, entah itu keluarga, pasangan, atau saudara kamu di sini, ya, dalam kamu melakukan suatu perjuangan. Anggaplah kamu di sini sendirian, berarti kamu semua adalah satu dan selaras sepenuhnya dengan segala sesuatu hal, ya, dimana di sini kamu ngerasa terkadang memang kita ngerasa sendiri, ya kan, di saat kamu mungkin ada permasalahan, kamu sendiri menyelesaikan itu semua, ya, padahal mungkin orang lain juga memiliki permasalahan tersendiri, sehingga mungkin sama-sama sibuk menyelesaikan permasalahan sendiri-sendiri. Tetapi di balik itu semua mereka akan selalu care loh, mereka juga akan sangat peduli dengan kamu, dan kamu juga seperti itu. Dan kita lihat di kartu terakhirnya di sini sudah ada protection, dimana untuk di kartu terakhir ini aku lebih ngelihatnya kamu mencari suatu perlindungan, dimana mungkin di sini kamu ngerasa ada sesuatu hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu, sesuatu hal yang akan membuat kamu di sini merasa goyah, ya kan, merasa penuh dengan ketakutan. Ya, kamu mencari perlindungan, cobalah cari perlindungan itu jangan dari orang lain. Carilah perlindungan itu dari diri kamu sendiri, dengan mungkin lebih meningkatkan dari sisi religiusnya kamu, ya kan. Berlatihlah, ya kan, untuk mencari perlindungan dari diri kamu sendiri, karena kamu nggak nyangka kamu bisa begini, kamu bisa sekuat ini, ya karena kamu memiliki keyakinan dan sesuatu hal yang luar biasa dari dalam dirinya kamu. Ya, oke, kita akan lihat zodiak yang berdiling dengan kamu. Di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Aquarius, ada Aries, Leo, Sagittarius, dan di sini sudah ada Cancer. Itu zodiak yang berdiling dengan kamu, ya. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, yaitu tandanya resonate. Resonate untuk kamu semua di luar sana, ya. Terima kasih yang udah nonton video hingga akhir, dan bye bye.